Catat dulu, vitamin D 1 nanogram per mililiter sama dengan 2,5 nanomol per liter. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary, dan hari ini saya akan ngomong seputar vitamin D part 2. Di video yang pertama saya udah jelasin kalau misalnya kebutuhan maintenance vitamin D yang dibutuhkan oleh orang dewasa usia 19 sampai 50 tahun itu hanya 600 unit. Di atas dari 50 tahun itu bisa sampai 600 sampai 800. Karena semakin tua seseorang, kemampuan kulitnya untuk bisa menyerap sinar matahari dan pembentukan vitamin D itu juga akan berkurang. Makanya dia butuh dosis yang lebih tinggi. Kalau Millennials belum nonton video tentang vitamin D itu, silakan nonton di link di atas ini. Oke, begitu saya post video itu, ternyata banyak banget yang tidak setuju. Saya mesti ngomong terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir sehingga akhirnya bisa mengambil kesimpulan tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena ada yang berdasarkan pengalaman pribadi. Katanya harus sampai 100 nanogram per mililiter baru bisa memproteksi terhadap COVID. Berdasarkan video dari dokter itu, yang milenial sudah tahu semua deh. Pertanyaannya adalah siapa yang bilang? Jurnalnya mana? Karena yang saya dapatkan jurnalnya, yang seharusnya itu tidak sampai setinggi itu. Kalau patokannya adalah 100 nanomol per liter, saya setuju. Tapi kalau sampai 100 nanogram per mililiter, itu tinggi banget. Harus hati-hati. Karena kalau udah sampai 150 nanogram per mililiter, itu bisa udah ada tanda keracunan vitamin D. Yang gejala-gejalanya udah saya sebutin juga. Oke? Nah, jadi kita tidak bisa samakan antara pengalaman pribadi kita dan kebutuhan orang lain. Jangan karena begitu dengar ada video viral dari dokter itu, harus vitamin D dosis tinggi supaya bisa menaikkan kadarnya sampai segini. Sampai di atas 100 baru bisa memproteksi terhadap COVID. Langsung semua buru-buru beli vitamin D 5.000, 10.000. Iya, saya setuju kalau misalnya dosis di atas 5.000 itu perlu konsumsi juga vitamin yang lain. Yaitu vitamin K, yaitu magnesium, yaitu zinc untuk mengaktifkan supaya mencegah terjadinya peningkatan kadar kalsium dalam darah maupun dalam urin yang bisa menyebabkan gejala-gejala keracunan. Saya setuju, tapi minum vitamin ini kan jadi banyak. Jadi mahal dong kalau misalnya minum vitamin harus sebanyak itu. Supaya menghindari keracunan, daripada vitamin D, kamu tambahkan dengan vitamin K, tambahkan lagi magnesium, tambahkan lagi dengan zinc. Harganya kan jadi lebih mahal dan kamu minum jadi banyak. Ya oke lah ada yang jadi satu, misalnya semuanya itu dan kamu minum. Tapi kan kamu jadi dapat banyak banget sekali minum. Dan itu kan juga jadi problem sendiri untuk orang-orang yang tidak bisa terlalu banyak minum vitamin dengan dosis yang tinggi. Oke, jadi yang pertama tidak bisa samakan dosis kamu dengan dosis orang lain. Harus konsultasi ke dokter dulu supaya kita bisa tahu. Dan lebih pentingnya adalah kamu harus ngecek vitamin D kamu itu nilainya berapa. Kurang nggak? Kalau kurang baru minum. Badan manusia itu tidak seperti mesin. Yang kalau misalnya kurang 1, kamu masukin 1. Jadi lengkap. Kalau badan manusia kamu kasih 1, bisa jadi 11. Atau kamu kasih 1, jadi minus. Itu semua sangat mungkin. Karena kita ini makhluk hidup. Di dalam badan kita punya reaksi-reaksi kimia yang berbeda satu sama lain. Sehingga menghasilkan respon yang berbeda juga. Dan perlu diingat, sensitivitas kita terhadap vitamin D itu berbeda-beda. Ada komen yang bilang sama saya juga, saya nggak bisa minum dosisnya tinggi-tinggi. Saya minum 5.000 langsung dada saya debar-debar, nggak enak, lemes, pusing, mual. Kan berarti artinya dosis 5.000-nya kamu atau 10.000-nya millennials tidak bisa diaplikasikan ke semua orang. Kalau misalnya memang harus mengejar ke dosis atau ke kadar vitamin D-nya itu yang tinggi di dalam darah, ya kalau misalnya memang itu ternyata terbukti bisa untuk mencegah COVID, ya boleh aja. Tapi masalahnya, yang saya dapat datanya, kita itu disarankan berdasarkan hasil penelitian,
itu hanya butuh kadar optimal 30 sampai 50 nanogram per mililiter. Atau kalau kita konversi, jadi 75 sampai 125 nanomol per liter. Jadi makanya kalau ada yang bilang, saya mau kejar sampai 100. Kalau 100 nanomol per liter, saya setuju. Kalau 100 nanogram per mililiter, saya nggak setuju. Itu ketinggian. Oke, dan ada penelitiannya juga. Untuk orang-orang yang sudah kena COVID, yang sudah kena gejala sedang sampai ke berat, di mana saturasi oksigennya di bawah 93%, lalu juga dia punya kecepatan laju napasnya itu sudah di atas 24 kali per menit. Orang itu kan normalnya napas itu lajunya 16 sampai 20 kali per menit. Karena dia sesak napas, ini bisa sampai di atas 24 kali per menit. Itu saja ada penelitian di Brazil pada 240-an pasien. Mereka diberikan single dose 200.000 unit vitamin D. Ternyata setelah diteliti itu aja tidak membantu kok untuk pengobatan COVID. Apakah dengan diberikan high dose lalu dia jadi lebih cepat sembuh? Enggak. Durasi lama dia dirawat sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan vitamin D dosis tinggi. Jadi permasalahannya adalah kamu mau minum dosis tinggi, orang yang sakit aja itu nggak sembuh kok dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan vitamin D, sama-sama aja. Sekarang kamu mau menggunakan vitamin D dosis tinggi itu untuk pencegahan. Pencegahan kan tidak perlu dosis tinggi-tinggi. Dosis tinggi-tinggi itu biasanya kalau misalnya udah sakit, udah berobat, itu baru biasanya diberikan dosis yang tinggi, diharapkan dengan dosis tinggi itu bisa akan mengcover, bisa akan mengobati. Oke? Dan memang betul, kalau misalnya memang orang-orang yang kena COVID, vitamin D-nya tuh memang turun kok. Saya setuju, ada penelitiannya juga, nanti saya bisa tunjukin. Dan biasanya orang-orang yang mengalami gejala COVID-nya ringan, itu kalau misalnya yang sudah di atas 30 nanogram per mililiter. Atau di jurnal itu disebutkan 78 nanomol per liter. Itu gejalanya ringan. Jadi di 30 aja tuh kalau kamu kena tuh udah gejalanya ringan. Kenapa kamu mesti kejar sampai 100 nanomol? Kalau orang-orang yang kena gejalanya itu sedang sampai berat, itu yang biasanya antara 20 sampai 30. Jadi di bawah 30 tuh resikonya gejala sedang sampai berat. Jadi yang perlu dipastikan nanti yang pertama jangan sampai kamu terjadi kekurangan vitamin D. Jadi makanya ngecek dulu. Kalau misalnya kamu cek vitamin D-nya itu ternyata memang kurang, langsung minum dulu suplementasi. Saran saya 1000 unit aja dulu. Tapi kan bukan berarti kamu minum 1000 unit itu seterusnya. Dan kamu mesti inget loh, kalau misalnya secara penelitian di atas 4000 unit, di atas 4000 unit per hari itu sudah ada resiko bisa terjadi keracunan. Oke? Jadi tolong hati-hati menggunakan vitamin D. Kalau dosis rendah saja cukup, kenapa harus tinggi-tinggi? Dan berdasarkan hasil penelitian juga memang kita nggak butuh tinggi-tinggi kok. Di atas 30 aja kalau kamu kena COVID pun juga sudah ringan. Tapi satu lagi yang perlu kamu ingat. Imunitas, kekebalan kita terhadap COVID atau secara keseluruhan itu tidak hanya tergantung daripada vitamin D. Jangan mendewakan vitamin D sebagai patokan satu-satunya untuk mencegah kamu dari COVID. Karena kekebalan itu banyak banget faktornya. Nutrisi kamu bagus nggak? Olahraga kamu sering nggak? Kamu sering stres nggak? Karena itu semua pasti akan menurunkan daya tahan tubuh kamu. Lalu kamu prokes nggak? Orang-orang di sekitar kamu udah divaksin belum? Termasuk kamu udah divaksin belum? Karena kalau misalnya kamu belum divaksin, orang-orang di sekitar kamu juga belum, ya mau vitamin D kamu 500 pun juga udah sampai keracunan pun juga kamu juga bisa tetap kena. Oke? Jadi, please cerdik, please kritis untuk bisa menilai informasi yang ada. Kalau Mami Millennials pengen tahu saya dapat sumber dari mana, Mami Millennials bisa cek di description box. Oke? Dan Mami Millennials kalau misalnya memang juga mau dapat info-info juga seputar dengan vitamin D, juga bisa ngecek di YouTube channelnya Dr. Tony Setio Budi. Kita cukup satu halaman untuk bisa, satu pikiran untuk memberikan edukasi yang informatif, yang tentunya sesuai dengan jurnal-jurnal yang ada. Oke?
Kalau millennials masih nggak setuju, please silakan komen lagi sebanyak-banyaknya. Saya suka dengan yang tidak setuju, karena kita jadi sama-sama belajar. Oke? Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Supaya jangan sampai ada orang yang salah minum vitamin D. Oke? And stay safe.